terdiri dari dua jilid. Dua jilid. Kenapa? Ya karena banyak. Ya, ini langsung dua rawi berarti. Kalau Abu Amr, Ad-Duri, As-Susi. Juga di dalamnya ada 101 makro. Nah, 101 makro itu untuk musabakoh kiroat mujawad. Jawad yang pakai lagu itu loh ya, tilawah ya. Tilawahnya kiroat itu makronya dari sini. Jadi ini insya Allah selama masih ada MTQ, buku ini tuh kepake. Nah, maka dari itu kalau ini lahir dari IIQ, dari perut IIQ, terus Anda belajar atau kuliah di IIQ, terus ditanya, buku yang untuk Abu Amr itu yang 101 makro itu ada nggak? Masih ada nggak? Atau terus Anda ganti nanya, iya ya, nggak tahu ya. Saya kok belum pernah dengar lah, itu kan yang memalukan. Maka dari itu, seperti yang saya jelaskan kemarin, ya, untuk kiroat sam'ah itu yang diantara yang bisa diandelin itu hanya IIQ. Ya, dengan nanti ada di sana di Depok, ya, di Al-Hikam. Kalau PTIQ kemarin juga sudah hadir. PTIQ itu belajar kiroat itu hanya 1 semester, ya, semester 2. Nah, sudah hanya itu aja. Memang Anda kan tahu, bisa merasakan belajar kiroat 1 semester itu dapat apa? Paling kalau hafal Imam 7 berikut perawi aja udah alhamdulillah. Jadi sangat tidak mungkin ngandelin dari PTIQ yang sekarang, ya, masuk menghafal Quran. Jadi di PTIQ itu begini loh, Neng, supaya Anda tahu perkembangannya. Pokoknya yang berhubungan dengan kuliah agama itu 1 tahun, ya, 1 tahun, ya, dipusatkan di asramanya. Di semester 1, semester 2 berarti 1 tahun. Itu pokoknya semuanya yang berhubungan dengan pelajaran agama dan Al-Quran itu 2 semester itu. Sehingga semester 3, ya, semester 3, 4 sampai akhir itu ngurusi yang berhubungan dengan kuliah kekhususan fakultas tarbiyah itu ya apa yang berhubungan dengan tarbiyah, ya, yang syariah dengan syariah, yang berhubungan dengan syariah. Ya seperti UIN gitu loh akhirnya, yang semester 3 ke atas. Nah, tajwid 1 semester, qiraat 1 semester, tagom 1 semester, ulumul Quran 1 semester, ngafal Quran 2 semester itu, ya. Itu pun ngafal Quran, ngafal boleh, nggak ngafal nggak apa-apa. Jadi kalau mau ngafal ada ditangani selama setahun itu. Tapi kalau nggak ngafal juga nggak apa-apa, artinya jaiz, ya, tidak menjadi syarat kayak di ngafal itu menjadi syarat. Oke, untuk bisa ujian UAS. Ya. Di sana nggak ada. Itu mulai sekitar 5 tahun atau 7 tahun belakangan ini ya, kayaknya. Dan saya sudah nggak ngajar di sana. Saya mengundurkan diri, ngurus di IIQ, ngurus di IIQ aja S1 sampai S3 aja udah kewalahan. Ya. Ya. Jadi seperti imam-imam yang lain, itu Imam 7, kiroatu a'immatis sab'ah. Saya ulangi lagi, bahwa kita belajar kiroat sab'ah, hakikatnya bukan belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Tidak. Tapi 14 macam bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu dibangsakan kepada nama perawi, imamnya.
Ya, karena imamnya 7, perawinya masing-masing imam itu 2 perawi, diambil 2 perawi itu dimulai tahun 3 Hijriah dulu oleh Imam Ibnu Mujahid, maka akhirnya ya kita belajar qiraat sab'ah berarti 14 macam bacaan Quran. Kalau dibilang belajar qiraat sab'ah itu belajar bacaannya 7 imam qiraat, 7 imam qiraat ya benar, bukan 7 macam bacaan. 7 imam qiraat ya. Tapi sekali lagi maka dari itu sekali lagi karena bacaan Al-Quran itu dibangsakan bukan kepada nama imam, tapi kepada nama perawi. Boleh disebutkan bacaan imam, asal bacaan kedua perawi sama. Kalau nggak sama, tidak bisa. Kenyataannya di dalam Al-Quran, antara dua perawi, kalau ditinjau dari awal Al-Quran, surah Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai akhir Al-Quran, di antara dua perawi dari seorang imam, nggak ada yang sama. Ya. Di antaranya contohnya Syu'bah dan Hafes itu ya banyak yang nggak sama. Antaranya kemarin sudah saya singgung, tapi saya ulang lagi ya. Toha ya itu bacaan Syu'bah TH. Gimana? Hamim Hemim. Yasin Yesin. Kafaya Ain Sod. Kaf Heye Ain Sod. Nah itu bacaan siapa? Bacaan Syu'bah. Di antaranya ya, contoh aja. Nah, maka dari itu kemarin mungkin saya lupa di kelas ini apa di mana, kita Indonesia itu sedang mengerjakan akan mencetak Al-Quran ya untuk riwayat Syu'bah. Ya, direncanakan ya insya Allah tahun depan itu tahun 2002 itu bisa tercetak ya. Tapi di tengahnya masih Hafes. Nah, nanti di hamisnya, di catatan di pinggirnya itu di luar frame itu dikasih keterangan untuk bacaan Syu'bah. Nah, untuk bacaan Syu'bah kalau kita nggak tahu ilmunya juga kebelangsak juga. Seperti kita hafes ini, ya Quran kita hafes. Kalau nggak tahu ilmunya untuk hafes itu bacanya, ya kalau asal membaca ya bisa. Panjang pendeknya ya nggak akan tahu. Tebal tipisnya juga nggak akan tahu. Guna ifanya juga nggak akan tahu asal membaca saja kayak bahasa Arab. Nah, gitu. Itu nasibnya orang yang nggak belajar kemungkinan. Tapi sekali lagi saya ulangi, kita belajar qiraat itu hakikatnya ikut andil memelihara kemurnian bacaan Al-Quran yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala melalui Jibril pada Rasulullah SAW dengan macam-macam bacaan yang mutawatir yang kita pelajari. Jadi qiraat sab'ah adalah apa itu qiraat atau bacaan Al-Quran yang mutawatir yang sah sebagai bacaan Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, kalau nggak ada yang mempelajari, nggak ada yang mengkaji, nah nanti akhirnya asing bagi umat Islam dan akan hilang dari peredaran dunia. Dan itu sudah pernah terjadi ya ketika ya setelah kemerdekaan sampai tahun 70-an kemarin, bahkan di dunia Islam secara keseluruhan sampai tahun 70-an itu baru semacam bangun dari tidur, dibangunkan oleh Al-Azhar, ulama Al-Azhar bahwa tidak tidak seyogianya umat Islam di dunia itu hanya berpegang bacaan riwayat hafes saja. Nah, karena bacaan-bacaan yang lain yang nilai sanadnya mutawatir, kalau nggak dipelajari pada kurun tertentu yang akan datang, itu akan akan terhapus dari muka bumi. Karena nggak ada yang melestarikan. Maka dari itu, ayo kita ikhlas, belajar, fokus,
Sekarang kita untuk Abu Amr. Maka tolong dilihat daftar isi. Sudah, Pak. Daftar isi jilid pertama. Oke ya. Namanya daftar isi. Jadi ini kita tulis dengan sistematika penulisan secara akademis. Ya. Nanti mesti ada daftar isi. Terus ada bab-babnya. Nanti di atas frame, atas halaman itu kalau membahas masalah apa dijelaskan. Jadi sehingga kita buka itu tahu, oh di sini itu kita tahu. Oh halaman sekian itu kita bisa cepat, bukan terus dipulak balik nggak ketemu yang mana sih. Nah, sana. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita asal tahu caranya membuka, nanti mencari, insya Allah akan lebih cepat. Coba daftar isi. Ya. Jadi ini karena yang 101, coba dilihat dulu di kulit luar dulu depan. Ya. 101 makro kiroat mujawad plus al-kalimat al-farsiyah untuk riwayat Ad-Duri dan Asusi. Jilid 1. Kalau ini 101 makro, ya, tuntunan praktis 101 makro untuk kiroat mujawad terdiri dari 2 jilid, berarti ini jilid 1 itu separuhnya 101. Coba dilihat. Separuhnya 101 di mana di daftar isi, coba dilihat sampai mana berapa makro itu. Ke 61, Pak. 61. Nah, oke. Berarti 62 sampai 101 di jilid 2 nanti. Tuh. Oke. Terus di kulitnya tadi, kulit luar tadi plus al-kalimat al-farsiyah. Nah, ini karena kiroat sab'ah itu cabangnya ya, ada 2, ada mujawad, ada murotal. Berarti yang kalimat al-farsiyah itu untuk murotalnya. Murotal itu cabangnya ada 2, ya, ada remaja, ada dewasa. Nah, remaja nanti materi yang dimusabakohkan juz 1 sampai 20. Nah, kalau yang dewasa juz 1 sampai juz 30. Nah, gitu loh. Kayak tahu kita. Ya. Oh, berarti kalau menguasai di sini, ya mau murotal, mau mujawad, ya insya Allah. Ya. Nah, yang al-kalimat al-farsiyah, coba dilihat di situ. Al-kalimat al-farsiyah untuk murotal, coba di situ surat apa? Di mungkin bab 2 atau bab 3 itu coba dilihat. Surat Al-Fatihah sampai surat An-Nahl. An-Nahl. Separuh, jilid 1. Nah, nanti Al-Isra sampai akhir itu jilid 2. Gitu. Jadi kalau, oh ini, apa ini? Oh, murotal ya? Iya. Nah, murotal ataupun mujawad, nanti teknis waktu musabakoh, ya, 16 kalau babak penyisian, 16 jam belum tampil, ya, itu undiannya dikasih oleh panitia. Nah, mana? Nah, dapat mujawad makro kan 101. Makro ke 70. Ya. Oh, kalau 70 berarti di jilid 2 dong. Oke. Wah, ini apa? Murotal mendapat makro setelah dilihat, ya, amplopnya dibuka. Wah, ini apa itu? Surat At-Taubah. Ya, jilid 1 cari, jangan di jilid 2. Gitu. Oke. Nah, bahkan ini ya, hampir setiap hari kita itu ngirim ke daerah. Mereka walaupun
ya ustadz-ustadznya ya, biasanya pelatih, nah terus termasuk pesertanya juga mereka punya beli juga ya. Itu ustadz-ustadznya ya setelah tahu buku-buku saya itu setelah dibuka-buka itu ngerti rupanya pola memahaminya itu sudah paham. Nah orang luar saja paham, terus kita orang dalam nggak paham, itu kan juga nggak elok. Gitu loh. Oke, nah coba dilihat lagi di daftar isi. Ya. Daftar isi sebelum ya masuk ke materi. Materi itu kayaknya bab 2 ya. Bab 2 itu apa? Kaidah usul ya. Biografi Imam Abu Amr, Pak. Oh, 2 itu biografi ya. Oh, itu enggak B. Bukan B. Itu B. Kaidah umum di D, Pak. Kaidah umum. Jadi kaidah usuliyah. Nah, nanti ada farsul huruf. Nah, gitu ya. Nah, cuma farsul hurufnya nanti kalimat al farisah nanti dah pengertiannya macam mana setelah kita sudah masuk ke materinya. Nah, yang penting sekarang di dalam ya belajar ini kita itu harus tahu kalau mau tahu biografi Abu Amr itu siapa, gurunya siapa, mata rantai sanadnya sampai Rasulullah SAW siapa, murid-muridnya siapa, kitab-kitabnya apa. Nah, itu di biografi itu secara singkat tapi ya. Nah, tapi sebelum masuk di sini ya kalian kata nanti Anda ditanya orang atau ngajar ya Anda jangan biasanya ya eh, seumur kalian waktu kuliah itu begini biasanya hitungannya alah kita belajar ini tuh untuk apa sih nah gitu ya. Nah ini seperti cerita saya ya cerita saya dulu ya waktu masih muda Anda tidak mengalami ya sulitnya atau susahnya orang yang mempelajari Al-Quran. Dulu itu konotasinya orang ngaji Al-Quran ya, jadi ngaji itu dibilang ya sangat tidak berharga. Siapa Dian? Nah, dia guru ngaji. Nah, guru ngaji ya Al-Quran. Ya sudah, orang mencibir. Nah, itu saya alami. Jadi kita belajar ya Al-Quran, kita ke masjid. Ya, waktu itu kan zaman PKI ya, tahu sendiri kan ada PKI. Dibilang kalau ke masjid, sekolah madrasah, ibtidaiyah itu katanya kudisan. Tahu kudisan ya? Karena kayak kudisan udah jarang ya. Dulu itu memang kita waktu kecil satu masjid gitu ya. Itu yang kudisan ada separuh lebih itu. Karena apa? Waktu kita wudhu, ya wudhu itu kolam, ya kolamnya bukan keran nggak gitu kan. Sekarang kan keran ya. Jadi kolam itu ya itulah kita umur makan bawang kayak mau makan sambal cabe ya yang di kolam kayak kolam renang itu bukan. Maksudnya bejana ya bejana sekian. Nah, yang penting kan kalau kita belajar ilmu fikih harus dua kula. Dua kula itu ya jadi bejana bejana airnya di situ berkumpul, di situ wudhu balik lagi karena walaupun balik lagi waktu kita wudhu itu ya pasti sah karena lebih dari dua kula. Dan belajar fikih kan begitu juga. Nah, disitulah orang kudisan masuk situ, ya wudhu juga masuk ke situ. Maka dari itu
Akhirnya banyak kudisan. Itulah untuk senjata orang PKI ya waktu itu ya. Nggak usah ke masjid kalau kepingin tidak kudisan. Tuh kayak gitu itu. Coba. Nah, dari situ kita apalagi waktu zaman saya itu orang menghafal Al-Qur'an itu satu kabupaten ada istilah begini di daerah kita dulu, daerah Jawa Timur sana. Jangan menghafal Al-Qur'an kalau orang tuanya tidak hafal Al-Qur'an. Sebab kalau dipaksa menghafal Al-Qur'an, orang tuanya nggak hafal Quran, itu bisa gila loh. Luar biasa itu. Ya. Sehingga ya kita tidak ya karena merasa orang tua saya itu tidak hafal Al-Qur'an, maka kita ketika menghafal Al-Qur'an itu ya sembunyi-sembunyi. Itu pun satu kabupaten, untungnya ada anak kiai saya, yang kiai kita itu hafal Al-Qur'an. Nah, ada barengan itu. Satu kabupaten hanya 2 yang menghafal. Bukan hafal, menghafal. Yang mau menghafal satunya anaknya kiai yang hafal Quran, satunya saya yang tidak hafal Al-Quran orang tuanya. Oke, waktu menghafal. Itu pun dijadi omongan di kampung, di daerah itu itu faktor itu berani-beraninya orang menghafal Quran. Tapi gimana itu akibatnya? Ya coba sampai kayak gitu Pak. Belum setelah sudah selesai. Ya, itu orang ya apa? Ya masih mencibir. Jadi apa ini pinter ngaji. Al-Quran itu mau jadi apa? Enaknya ngomong gitu loh. Mau makan apa? Nah itu rupanya saya rupanya di Indonesia itu ini ada dari Aceh itu juga kayak gitu. Jadi ada salah satu ya namanya Ustadz Tahdir ya dari Aceh. Mungkin kalian kalau suka ikut Musabakoh di DKI tahu namanya Ustadz Tahdir dari Aceh. Dari Aceh itu juga kayak gitu ya. Dibilang orang di orang kampungnya Anda menghafal Quran itu nanti apa mau makan kerikil keluarga Anda. Coba sampai kayak gitu. Makan kerikil dibilang. Tapi alhamdulillah sekarang itu saudara-saudaranya semua itu ya apa makmum kepada yang dikatakan mau makan kerikil tersebut. Bahkan Ustaz Tahrir itu bisa menghajikan kedua orang tuanya. Nah, berkat Al-Quran juga karena waktu itu juara tingkat nasional juga tingkat di atas agama Saudi Arabia yang di Jakarta sini. Dua-duanya juara dapat jatah orang tuanya sehingga akhirnya ayah dan ibunya bisa. Nah, begitulah sejarah orang yang apa menekuni Al-Quran. Alhamdulillah sekarang Anda itu enggak masa sudah oh, lembaga pendidikan aja sekarang tidak ada menghafal Al-Quran. Ibarat dagangan nggak laku. Nggak ada yang mau masukkan. Oh itu apa? Ada menghafal Al-Quran nggak? TPQ apa TPA apa SD, oh, SDIT apa istilahnya itu. Oh nggak ada. Nggak ada, nggak. Cari yang ada menghafal Al-Quran. Minimal yang Al-Qurannya diperhatikan. Tuh, kayak gitu. Nanti jadi ustadz, ustadzah juga kayak gitu ngajar. Anda itu apa? Fakultas apa? Ini fakultas syariah, fakultas usuluddin, atau fakultas tarbiyah. Anda ibaratnya ya, ada lowongan untuk mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Ditanya, apa ini usuluddin? Apa ini syariah? Dari mana? Dari UIN. Kamu oh ini dari IKI. Itulah. Insya Allah yang dipilih yang dari IKI. Karena apa nilai plusnya Al-Qur'annya itu loh. Nah, itu loh. Maka dari itu Anda waktu belajar ini tolong ya belajar yang fokus, jangan hitung di atas meja saya nanti mau jadi apa. Ya. Tekuni nanti insya Allah. Jadi waktu cerita saya menghafal Quran tadi kayak begitu nggak ada. Alhamdulillah di belakang hari itu loh.
kalau saya dulu angkatan saya nggak menghafal Quran, musabaqah ya, tahfidzul Quran nasional itu alhamdulillah biidznillah itu juga apa? Ikut andil bikin apa? Juklak atau perhakiman atau yang dinilai cara-cara penilaian tahfidzul Quran tahun 83. Itu 1983 Anda kalian belum. Terus belajar qiraat sama juga gitu ya. Di Madinah sana. Itu pun ya karena itu berbagai bangsa ya. Termasuk satu kelas kalau di kelas saya itu hanya saya. Ustaz Asin itu di bawah saya 2 tahun. Nah, itu ada orang dari Yaman ya. Dari Yaman itu tanya sama Ustadznya. Ustadz, kita belajar qiraat sama itu untuk apa? Nah, kayak gitu loh. Itu di negara di Arab ya berarti di negara Arab, Arab Yaman. Kita belajar itu apa? Nah, coba. Ya termasuk saya waktu belajar qiraat sama itu untuk apa? Nah, kayak gini. Jadi ngitung di atas meja. Pokoknya waktu itu karena tugasnya menghafal bait saya tibia, ya pokoknya terus ujian nanti mau jadi apa? Wallahu alam gitu. Tahu-tahu sampai Indonesia di belakang hari setelah sudah berapa? Setelah sudah 10 tahun yang kemarin 2002. Jadi setelah saya di Indonesia 10 tahun. Oleh Menteri Agama, waktu Menteri Agamanya Pak Agil Al-Munawar, Pak Agil Al-Munawar itu satu universitas dengan saya. Kalau saya apa itu fakultanya Kuliatul Quran Madrasah Islamiyah, kalau Ustaz Agil itu fakultanya Fakultas Syariah. Jadi satu universitas. Nah, tahun 2002 dia jadi Menteri Agama memutuskan untuk diadakan musabaqah qiraat. Nah, alhamdulillah kalau andai kata saya dulu nggak belajar qiraat sama, itu peraturan itu ya. Konsep untuk perhakiman yang dinilai apa, tata cara penilaiannya apa, kepanitiaannya macam mana, makronya seperti apa. Semuanya konsepnya itu saya, biidznillah. Nah, itu loh. Jadi kalau dulu kita belajarnya asal-asalan di belakang hari, ya kayak gitu. Jadi sekali lagi, ini kok ya kita belajar nilai ta'ala ya, ikhlas, serius, fokus. Dah, kembali lagi ke daftar isi supaya kalian itu punya semangat dengan netoy aja. Oke? Nah, sebelum itu tolong istilah-istilah populer itu halaman berapa? Halaman 12, Pak. 12. Tolong dilihat. Udah, Pak. Nah, ini istilah populer itu kayak di waris juga karena ini semuanya kita harus tahu apa nomor 1 apa? Kiroat. Qiraat. Nomor 2? Riwayat. Nomor 3? Torik. Torik. Sekarang saya kasih ya. Nomor 4? Wajah. Wajah. Oke, tolong. 4 ini ya nggak usah dibaca. Baca salah satu enggak. Saya kasih waktu ini 4 berarti 4 menit. Saya kasih waktu 4 menit. Tolong dibaca sendiri ya. Terus kalau ada stabilo di stabilo supaya tahu ya. Nah yang penting yang selama ini harus kita pahami betul. Jangan pula ditanya qiraat itu apa, riwayat apa. Nah, tolong dibaca 4 menit tadi dari sekarang.
Nah, oke ya. Jadi begini, kita harus bisa membedakan antara kiroat, riwayat, torik, dan wajah. Jadi begini, kita ulangi walaupun dulu sudah, tapi ya kalian nggak fokus juga akhirnya masih bingung-bingung juga. Kita itu bilang kiroat sab'ah, itu berarti kiroatnya imam 7. Jangan bilang kiroatnya hafez. Kalau hafez itu riwayat. Gitu loh. Kita boleh menyebut kiroat asal bacaan kedua perawi sama. Nah, karena tadi sudah saya singgung, bacaan Al-Quran dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, kalau ditinjau itu ya, itu nggak ada yang sama. Tapi kalau ayat-ayat tertentu, surat-surat pendek tertentu, ya, ya surat pendek, namanya ya surat Al-Fatihah, itu antara Syu'bah dan Hafiz itu sama. Maka kita boleh menyebut kiroat Asim di surat Al-Fatihah gimana? Tuh, gitu loh. Oh, bacaan kiroat Asim untuk riwayat, untuk kiroat Asim ya seperti yang kita baca ini karena antara Syu'bah dan Hafiz sama yang seperti kita baca selama ini. Oh, itu. Qul a'udzu surat An-Nas bacaan Syu'bah. Kok bacaan Syu'bah? Bacaan Asim sama. Surat Al-Falaq sama. Tapi begitu masuk surat Al-Ikhlas antara bacaan Syu'bah dan Hafiz ya, kalau qul huwallahu ahad sama, Allahu samad sama, itu walam yakulahu kufuwan. Nah, kalau Hafiz kufuwan. Nah, Syu'bah itu kufuan bacaannya. Nah, umpamanya coba bacaan kiroatnya Asim untuk surat Al-Ikhlas. Ya mesti kita mengurai. Nah, untuk riwayat Syu'bah, Allah terus sampai walam yakullahu kufuan ahad. Baru lagi bacaan siapa? Untuk Asim riwayat Hafiz. Baru dari awal Allah walam yakullahu kufuan ahad. 2 kali berarti. Nah, oke. Nah, itu polanya kayak gitu. Nah, kalau surat-surat pendek masih sama. Kayak Wadduha itu masih sama antara Syu'bah dan tapi begitu masuk surat Al-Baqarah, surat Ali Imran yang panjang-panjang kayak gitu, ya berbeda secara secara keseluruhan dari awal surat sampai akhir surat Al-Baqarah umpamanya itu. Ya nggak sama antara Syu'bah dan banyak yang nggak sama. Nah, itu contoh aja. Jadi kalau bacaan kedua perawi sama, itu kita boleh namanya kiroat ini tadi. Tapi kalau di antara dua perawi itu tidak sama, maka bacaannya disebut riwayat. Riwayat siapa? Bacaan riwayat siapa? Riwayat Kolon. Bacaan riwayat siapa? Bacaan riwayat Wares. Bacaan riwayat Ad-Duri. Bacaan riwayat siapa? Ad-Dusti. Begitu. Oke. Yang berarti kalau Mustafakoh kira sab'ah itu kita sekarang sudah 3 imam. Nafe, Ibnu Katsir, Abu Amr yang di Mustafakoh. Mustafakoh kira sab'ah itu sekarang sudah 3 imam. Yang berarti 6 riwayat, berarti 6 macam bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, biiznillah, semuanya yang dimustafakokan qiraat sab'ah baik itu murotal maupun mujawad sudah saya bikin semua bukunya. Nah, supaya tahu kalian. Nah, insya Allah kalau untuk Waris dan ini Abu Amr sudah menguasai yang Kolun, ya, yang Ibnu Katsir itu lebih mudah karena ini agak sulit ada Waris dengan Abu Amr ini utamanya di sini kalau Abu Amr ada Astusinya. Jadi Ibnu apa itu Om Kabirnya itu. Nah, itu
beda riwayat. Boleh juga diistilahkan begini. Bacaan siapa? Bacaan As-Susi ya, ya, menurut riwayat As-Susi dari Abu Amr, boleh. Riwayat Ad-Duri dari Abu Amr, boleh. Atau bacaan Abu Amr menurut riwayat Ad-Duri, bacaan Abu riwayat As-Susi. Atau dipotong, bacaan siapa? Ad-Duri, bacaan siapa? As-Susi. Tapi kalau kita sebut bacaan siapa Abu Amr, nggak boleh karena antara bacaan Ad-Duri dan As-Susi itu nggak sama. Begitu loh. Dah ya, jadi itu namanya riwayat. At-Torik, nah itu. Torik itu adalah begini. Torik itu sebetulnya istilah ya di dalam belajar ilmu qiraat ya, di mana sebetulnya itu istilah saja. Ini supaya kita tahu atau kalian tahu. Rasulullah apa? Jibril alaihissalam itu dibilang kita kalau belajar ulumul Quran atau belajar Al-Quran ya, Jibril itu penyampai wahyu. Halo, penyampai wahyu. Rasulullah penerima wahyu. Nah, imam kiroat, perawi, torik. Nah, 5 istilah ini sebetulnya satu pengertian. Kalau mau diambil ringkasnya, semuanya ini adalah perawi betulnya. Duh, kok perawi kok itu dibilang kok penyampai wahyu? Iya, Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu meriwayatkan dari Allah disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu penerima wahyu, sebetulnya perawi meriwayatkan bacaan yang diterima oleh Rasulullah dari Jibril disampaikan, diajarkan kepada para sahabat. Tuh, gitu loh. Nah, para sahabat belum ada. Nanti di masa tabi'in, ya setelah masa sahabat, itu ada imam. Nah, di waktu itu dan sampai sekarang, orang yang alim, yang menguasai disiplin ilmu yang ditekuni, nah, kalau di agama Islam, mesti dibilang imam. Siapa itu? Ahli fikih, imam Syafi'i, imam Hambali, imam Maliki, imam kan. Nah, terus apa? Ahli hadis, imam Bukhari, imam Muslim. Ahli ulumul Quran, imam As-Suyuti, imam Az-Zarqani, imam Ibnu Jazari, imam Khatibi, itu loh, semuanya imam. Oke. Nah, imam kiroat itu ya imam, tapi bukan imam kayak gitu. Ini ciri khas. Jadi imam di sini, imam kiroat itu adalah ya dia perawi. Nah, sebutan perawi ya yang meriwayatkan Al-Quran dari para sahabat ya, karena disampaikan kepada murid-muridnya atau ya orang-orang generasi tabiin gitu. Ada sebagian kecil tabiin, dan terus karena udah tua maka yang banyak akhirnya melahirkan generasi tabiin. Nah, jadi itu disebut imam. Jadi imam qiraat itu sebetulnya perawi, meriwayatkan dari para sahabat disampaikan kepada orang tabiin. Nah, setelah masa itu ada namanya perawi. Perawi itu apa? Meriwayatkan ya dari imam qiraat ya kepada apa? Torik yang ada torik di bawahnya itu torik. Nah, torik itu masa hidupnya setelah masa hidup para perawi. Perawi itu masa hidupnya setelah masa imam qiraat. Imam qiraat hidupnya setelah masa sahabat loh, gitu loh, dan seterusnya. Nah, torik itu sebetulnya juga perawi. Nah, cuma diistilahkan namanya torik.
Nah, yang terkenal torik itu ya, coba kalau Anda kemarin sudah kita bilang halaman 339 itu dibaca lagi, baca sendiri di buku saya di Maisuro. 339 itu secara ringkas Anda bisa tahu kapan munculnya Qiraat Sab'ah, kapan munculnya Imam As-Shatibi, kapan munculnya Qiraat Asro dan perjalanan Qiraat sampai masa kini. Nah, dari situ ya torik antara ya torik itu ya perawi yang menekuni yang masyhur akhirnya dan banyak diikuti dan dikaji ya pola pengajarannya Imam As-Shatibi. Nah, Imam As-Shatibi dengan Hafiz itu masanya 300 tahun kemudian baru muncul. Ada istilah torik As-Shatibi. Kan jauh kan, bukan langsung muridnya itu bukan. Nah, itu juga perawi namanya. Jadi torik itu perawi. Imam Ibnu Jazari itu malah apa? Setelah 1400 Masehi. Jadi setelah 200 tahun kemudian setelah Imam As-Shatibi baru muncul Imam Ibnu Jazari. Tahun 1400 Masehi itu kalau sampai sekarang kan berapa? 600 tahun yang lalu. Nah, ada istilah qiraat 10. Akhirnya nantinya Ibnu Jazari itu Torik Ibnu Jazari, Torik Thayyibatun Nasr, Torik An-Nasr. Nah, tuh, Torik Ad-Duro. Nah, gitu. Oke. Itu perawi juga meriwayatkan juga. Tapi istilah-istilah kayak gitu kita harus tahu. Nah, jadi jangan bilang kayak saya dulu. Saya waktu belajar pertama itu ya, tahu kita waktu itu kok kok kiroat kok hafes kita orang Indonesia itu waktu itu nggak ada termasuk di Mustabakoh kiroat kok kiroat waktu itu masih tahun ya 600 apa 1983 waktu yang saya ceritakan tadi kita bikin ya juklak pedoman penilaian pelaksanaan perhakiman Mustabakoh tahfidul Quran, hifdzul Quran, MHQ. Nah itu kita saya termasuk ikut membidani. Nah dari situ pengalaman-pengalaman di sana yang untuk apa ini tadi untuk untuk Mustabakoh hifdzul Quran baru saya usulkan apa ini kita ini ya menurut riwayat siapa Hafiz toriknya apa. Nah, saya usulkan menurut Torik As-Satibiyah. Loh gitu loh. Karena waktu itu kaset-kaset ya yang dari orang jamaah haji itu ya pada beli kaset ya utamanya waktu itu beredar kasetnya Syekh Sudes dan Syekh satunya siapa Sudes dan Hudaifi apa itu bacain pastinya 2 harokat. Nah, ketika 2 harokat, ya, itu waktu musabakoh entah hifdzul Quran, entah apa namanya, entah hifdzul Quran, entah itu tilawah, ketika para qori'ah atau yang peserta hafidzoh, karena dia suka nyetel, ya, kasetnya Hudaifi itu majain fasil dibaca 2 harokat. Ini Dewan Hakim bingung. Ada yang mengurangi, ada yang tidak. Nah, kenapa dikurangi? Oh, ini kan masa majaim fasil 2 harokat. Kenapa dikurangi? Nah, lah kita belajarnya 2 harokat, apa tidak 2 harokat, kita 4 harokat. Waktu itu nggak ngerti torik apa itu nggak ngerti. Oke. Nah, kalau saya nggak. Nah, Dewan Hakim kan 3 ya, bagian tajwid itu 3 orang. Yang satunya ngurangi, satunya nggak ngurangi. Nah, Anda waktu sidang penentuan kejuaraan itu. Kalau saya nggak saya kurangi, kenapa nggak dikurangi? Ya sudah saja 2 harokat. Emangnya kita lebih alim daripada sudes. Nah, akhirnya nggak ada ujungnya, saling kekeh dengan pendapatnya. Nah, baru situ saya punya ide,
kita ya dalam peraturan itu mustabaqoh ya, tilawah maupun mustabaqoh hifdzul Quran, membaca menurut riwayat Hafiz ya, Thoriq As-Satidiyah. Nah, gitu. Baru ngerti mereka. Nah, termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya mushaf kita di Indonesia itu ya. Mushaf dulunya cuma Al-Qur'an Al-Karim, sudah enggak ada. Menurut riwayat siapa? Sehingga orang ya, orang Indonesia itu memahaminya kalau Quran seluruh dunia sama Al-Quran Al-Karim. Baru tahun 2002, 2002 itu 2004 ya, saya usulkan ya, itu Al-Quran itu harus Al-Quran kita ini menurut riwayat siapa? Nah, oke, menurut riwayat Hafiz. Jadi yang mengusulkan riwayat Hafiz itu saya. Nah, Anda coba kalau andai kata kita itu nggak belajar qiraat, kayak gitu blank. Akhirnya ketika mendapatkan Al-Quran selain Hafiz atau waktu pemilu yang lalu itu ya, ada di medsos Al-Quran untuk riwayat waris, bertebaran di medsos ya, bahwa ini Quran Israel. Nah, coba kayak untuk bahan kampanye, ini Quran pemerintahan zolim. Nah, kayak gitu. Nggak tahu ilmunya. Maka dari itu, ya waktu itu saya punya ide, wah ini orang Indonesia itu nggak ngerti riwayat apa, Thoriq apa, nggak ngerti. Maka dari itu, dari situ kita muncul ide waktu menulis metode Maestro, kita jelaskan. Ini metode Maestro ini belajar ilmu tajwid menurut Thoriq As-Satidiyah, riwayatnya Hafiz. Nah, waktu itu belum ada itu namanya ilmu tajwid, ya blank, pokoknya ilmu tajwid aja. Sekarang sudah banyak yang bahasa Indonesia yang baru-baru ini mereka mencantumkan ini riwayat Hafiz Thoriq As-Satidiyah. Sudah ikut-ikutan alhamdulillah. Nah, jadi itu pertama ya lahirnya dari perut Iki. Nah, gitu. Pelan tapi pasti. Nah, supaya kalian tahu loh, perjalanan Al-Quran di Indonesia itu bukan kun fayakun. Nah, ini tadi apa? Namanya Thoriq. Ya. Jadi Thoriq, ya, imam qiraat, ya, riwayat, penerima wahyu, penyampai wahyu, itu semuanya periwayat. Nah, setelah masa Thoriq, ya, memang Thoriq Ibnu Jazari itu masa kejayaan, masa kemasan masalah qiraat. Setelah itu untuk kodifikasi, pembukuan, ya, penelitian itu sudah turun, seperti juga turunnya ilmu pengetahuan Islam seperti ilmu fikih itu sudah mencapai titik kulminasi. Kayak umpamanya Imam Syafi'i, Imam 4 itu sudah ke atas. Nanti kalau toh ada parsial saja, jadi nggak menyeluruh. Kalau menyeluruh seperti Imam yang 4 itu kan menyeluruh. Nanti paling-paling kalau ulama fikih masa kini ya paling bidang apa. Oh, itu mencermati pembaharuan atau istinbat hukum yang berhubungan dengan bank. Umpamanya kalau bank ya. Terus apa ini? Ada sekarang jual beli melalui online itu sah atau enggak lah, karena dulunya enggak ada kan, jadi parsial saja. Nah, sama dengan kayak gini nih ya, dalam qiraat itu setelah masa Ibnu Jazari itu ya parsial, paling kayak kita di Indonesia bikin bahasa Indonesia yang agak komprehensif daripada sebelumnya. Ya, terus qiraat yang kita bikin yang model kayak gini yang itu kan parsial aja. Kita sistematika yang mudah dipahami. Nah, wajah bacaan bawahnya. Wajah itu setiap perawi itu mempunyai bacaan di mana
dia itu riwayatnya macam-macam. Ada yang umpamanya kalau kolon ada mim jamak sesudahnya berupa huruf hidup, maka itu mim jamaknya boleh sukun jamak dan silam jamak. Wajah bacaan namanya. Nah, gitu ya. Karena apa? Ada. Kenapa kok dua wajah bacaan? Itu asal usulnya para ya ahli Al-Qur'an sebagian ada yang meriwayatkan riwayat-riwayat juga sana. Meriwayatkan mensilahkan mim jamak. Ada ahlul adha atau ahli Al-Qur'an umpamanya ya. Di Jakarta ya waktu itu sukun mim jamak lahum adzabun. Tapi setelah pergi ke Surabaya, orang Surabaya ahli Al-Qur'an itu lahum adzabun baca lahumu adzabun. Padahal itu akhirnya kan sebuah komunitas yang ahli Al-Qur'an semua. Maka akhirnya ya yang meneliti, oh berarti kolon itu boleh dibaca sukun mim jamak silam jamak, dua wajah bacaan tuh. Perawi-perawi juga itu sebetulnya meriwayatkan. Nah, masa sekarang setelah masa Ibnu Jazari tahun 1400 Masehi itu sudah ada, tidak ada lagi masalah torik atau wajah bacaan, itu sudah tidak ada lagi. Yang ada ahlul Quran, mudah-mudahan kalian ini nantinya sebagai ahlul ada ahlul Al-Quran. Jadi yang diandelin ya kalianlah generasi nantinya. Oke? Jadi itu harus sadar betul. Jadi sekali lagi jangan Anda mengkalkulasi di atas meja. Saya mau jadi apa? Insya Allah akan. Ya. Kalau sudah, emangnya kita ini mau hidup terus? Enggak kan? Nah itu yang gantikan ya kalian-kalian. Kalau bekalnya kalian kurang, ya itu nantinya ya tahu sendiri. Bekalnya kurang, akhirnya tidak apa? Tidak pede di masyarakat. Insya Allah. Oke, dan coba setelah wajah apa? Idgham kabir, Pak. Idgham kabir. Tolong dibaca idgham kabir dan idgham shoghir. Saya kasih waktu 3 menit. Cepat. Nah, oke. Jadi idgham kabir, satunya idgham shoghir. Idgham kabir itu, idgham itu tahu kan ya, idgham itu masuk atau melebur. Jadi hurufnya dilebur menjadi huruf kedua. Ya. Yang dilebur atau dimasukkan yang diidghamkan itu kalau idgham kabir sama-sama huruf hidup. Kita udah kenal itu ya. Tapi kalau idgham shoghir yang diidghamkan itu huruf mati. Nah, kita selama ini belajar metode Maisuro. Tajwid itu yang sudah kita. Itu sebetulnya semuanya jenis kelaminnya ya. Jenis kelaminnya itu idgham shoghir semua. Mau idgham bihunah ke, idgham bilaguna, idgham bimi, idgham tafsiyah, idgham tajanisen, idgham taqriben, idgham tamakinan, semuanya itu apa? Jenis kelaminnya idgham shoghir. Oke? Jadi kita udah tahu cuma nggak tahu nama. Ya. Nun mati atau tanwin ketemu. Nah, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ini, lamnya al ketemu ini. Nah, itu kan semuanya. Atau apa? Tak mati ketemu tak, ya. Dal mati ketemu bak, bak mati ketemu bak. Oh itu kan mutaja tamatilen. Nah, itu semuanya idgham shoghir. Nah, idgham kabir itu huruf pertama hidup, kedua hidup. Nah, nanti kita harus kuasai karena itu yang punya nanti
di antara Imam 7 hanya hafaz. Makanya kenapa kok hafaz asusi? Nah, makanya kita hafaz di tajwid kita di Maisuro tidak kita perkenalkan karena itu milik orang lain, miliknya asusi. Nah, kalau sudah baca qiraat ini, nah baru kita masuk. Ini nanti karena pembahasan itu kabir agak banyak, ya kita harus kuasai nanti supaya hasilnya oke. Nah, apa? Bawahnya apa? Hak kinayah. Hak kinayah. Hak kinayah sudahnya apa lagi? Huruf mat. Huruf mat ada 3. Nah, tolong hak kinayah dulu aja. Ya, 1 menit cepat untuk hak kinayah aja. Nah, oke, kita udah kenal, ya. Pokoknya hak kinayah itu hak yang menunjukkan domir mufrad mudzakkar ghaib. Mungkin hu, mungkin hi. Mau lahul mulku, mau fihi muhana, mau apa, pokoknya huwa mahi aja. Ya. Itu nanti pilah-pilahnya ada, ya. Ada yang silah hak kinayah, ada yang kosong hak kinayah, ya. Tanpa silah. Nah, tolong ini setelah ini hak kinayah huruf mat. Sekali lagi tolong ini jangan sampai kita tetap berpenyakit. Saya kasih waktu ya 1 menit cepat. Huruf mat aja nggak tuntas-tuntas. Nah, oke. Coba sekali lagi dilihat juga di Maisuro halaman 59. Ayo Maisuro dibuka. Supaya ingat kembali, jangan sampai salah paham, nggak paham lagi. Nah, coba dilihat, tolong dibaca apa? Namai surah, Pak. Ayo baca. Tolong dengan suara, Neng. Yang di Maisuro ya, Pak? Iya, Neng Maisuro. Langsung ada pun huruf mat ada 3. Oke, Pak. Bukan, Dari sebelumnya awal. itu. Oh, macam-macam mat. Arti mat ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf mat atau huruf lin. Apabila terdapat huruf mat atau huruf lin, pasti ada bacaan mat
atau bacaan panjang. Dan apabila tidak ada huruf mat atau huruf lin, tentu juga tidak ada bacaan mat. Sebaliknya, apabila ada bacaan mat, pasti ada huruf mat atau huruf lin. Dan bila tidak ada bacaan mat, pasti juga tidak terdapat huruf mat atau huruf lin. Nah, ini ungkapan kayak begini ini, ya. Ini supaya kalian tahu, kelihatannya kan sederhana. Ungkapan ini menjadi skripsinya Ainun Mardiah. Tahu kan Ainun? Tahu, kan? Itu bikin ungkapan ini jadi penelitian, diajarkan, dipraktekkan, banyak manfaat tahu-tahu ungkapan kayak begini. Pokoknya begini loh. Ya, ini kan istilahnya akhirnya ringkasnya. Pokoknya ada bacaan panjang, itu mesti ada huruf mat atau huruf len. Kalau nggak ada bacaan panjang, mesti nggak ada huruf mat atau huruf len. Berarti kalau ada huruf mat atau huruf mesti ada bacaan panjang. Kalau tidak ada huruf mat, kalau tidak ada bacaan panjang. Itu ungkapan timbal balik ini menjadi skripsi. Coba. Nah, dipraktekkan di Medan sana katanya di kabupaten apa Bedagai, Begadai, nggak tahu lah itu namanya asing bagi kita. Nah, karena apa? Kita ini kan suka-suka, ya. Coba dilihat lagi. Sekali lagi tolong dilihat. Nah, ada di Maisuro itu mungkin dibaliknya. Apa perbedaan huruf mat dan mat? Coba dilihat. Di bawah mungkin. Di catatan kaki itu. Perbedaan Ada, Pak. huruf mat dan mat. Perbedaan Ada. huruf mat dan Halaman mat. berapa, Neng? Halaman berapa, Neng? Halaman 59 yang catatan kaki. Yang Ya, coba footnote 77. Ya, silakan. Perbedaan huruf mat dan mat, yaitu huruf mat adalah penyebab adanya bacaan mat, sedangkan mat adalah bacaan panjang akibat adanya huruf mat. Dengan demikian, perbedaan prinsipil keduanya ialah huruf mat adalah penyebab, sedang mat adalah akibat. Nah, ini untuk menafikan teman-teman yang mendefinisikan umpamanya ya. Mat jaiz munfasil itu apa? Apabila ada mat. Mat dan huruf mat itu lain ya, Neng. Itu kita harus cermat itu. Harus teliti. Huruf mat dan mat itu, kalau huruf mat itu menyebab adanya bacaan mat, kalau mat itu akibat adanya huruf mat. Jadi mat dengan huruf mat itu lain. Disebabkan adanya orang tua kita, ya akibatnya ada kita. Masa orang tua kita dengan kita sama? Yang benar aja. Berarti itu ketelitian, ya. Nah, oke. Kalau ada huruf mat, ya, atau huruf len, maka mesti ada bacaan mat tadi. Bacaan panjang. Oke. Jadi tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun ada bacaan panjang. Ada huruf-nya. Nah, tinggal gitu aja. Huruf-nya berapa? Oh, makanya kita definisi huruf mat jangan sampai seperti dulu. Huruf mat alif waw ya. No. Belum komplit itu, Neng. Anda ujian tahfidz itu Anda sebelum apa ini? Sebelum wisuda. Jadi Anda terakhir ini semester terakhir bikin skripsi, terus nanti ujian tahfidz. Ujian tahfidz, ujian kedua, entah yang program ke-10, mau yang 5 juz, mau yang 20, mau 30. Semuanya yang kedua, semuanya ke saya. Ingat-ingat itu. Berarti Anda mendefinisikan huruf mat, saya tanya. Terus Anda masih huruf mat ada berapa? 3. Yaitu apa? Alif waw ya la ilaha illallah. Saya itu kadang-kadang ini teman kita ini masa huruf mat masih kayak begitu terus, itu prihatin sekali. Ya. Itu alif waw ya itu belum sempurna, masih ada syarat-syaratnya, masih koma. Jadi alif coba di situ baik ada rasem atau tidak, makanya sekali dalam kurung. Di mana sebelumnya berupa huruf yang berharakat fathah. Wawu mati sukun ya. Yang mana baik ada rasem atau tidak sebelum berharakat dom. Ya mati
Nah, kayak gitu. Sehingga komplit penjelasannya itu, ngertinya juga paham yang komprehensif. Tadi Yasin, Yasin, ya dengan sin. Ada dua-duanya, ada dua yang bacaan panjang. Berarti mesti ada huruf A-nya. Ya, huruf A-nya apa? Alif. Alifnya mana? Enggak ada, Rasul. Sin ada bacaan panjang. Berarti ada apa? Ada huruf A-nya. Huruf A-nya berapa? Ya, ya-nya mana? Enggak ada. Jadi artinya pertanyaan sama jawaban, informasi sama penjelasan itu nyambung gitu loh. Oke? Dah. Ini sebagai contoh. Sod wal Quran. Kabaya ain. Ain. Loh, ain itu ada bacaan panjang. Berarti ada, kalau nggak kerumat, oh itu huruf lin. Huruf lin ya, yang nggak ada rosem. Jadi ada. Jawabannya itu nggak jelas, bukan main pokoknya aja. Ya, kita belajar Quran, baca ilmu tajwid itu tahu-tahu harus juga teliti, tahu-tahu tidak asal. Kecuali kalau kalian itu tidak nantinya itu tidak akan ditokohkan. Sekali lagi mengingatkan, kalian itu di masyarakat nanti akan menyandang katanya hafal Al-Quran, katanya ahli tajwid, katanya ahli kiroat. Nah, itu yang di masyarakat. Bahkan yang agak fatal, dikira kita ini, kalian ini suaranya kayak Bu Maria. Ya, ini yang agak. Kalau yang lainnya dipertanggungjawabkan. Kalau suara itu kan ya karena orang nggak ngerti kalau itu bakat ya. Yang lain-lain yang bisa kita, yang sampai huruf mat aja nggak jelas kayak gitu. Dah, oke. Bawahnya apa? Huruf len. Len. Huruf len. Coba huruf len 1 menit cepat. Ini huruf len ini juga nggak jelas itu. Dah, oke. Ini juga nasibnya ya, senasib dengan huruf mat di Indonesia itu. Huruf len dengan mat lin aja nggak jelas. Coba inget-inget huruf len dengan mat lin. Coba tolong ini, kalau ini kan secara sepintas ya. Ya. Kalau di Maisuro, coba huruf len di Maisuro, coba dilihat. Mungkin halaman 63 ya. 63 atau 62 atau 61, coba dilihat huruf len. Kemudian 61 mungkin. Iya, Pak. 61. Ya, 61. Coba dibaca, Neng. Banyak Risa. Huruf len ada. Sedang huruf len ada 2, yaitu waw mati, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, ya mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Terus, yang barusan. Yang huruf len ya ini tadi lah. Contohnya apa itu? Oh, contohnya. Sebagai contoh, huruf lin ya yang ada rosem adalah seperti ya yang terdapat pada lafaz kaifa. Dan sebagai contoh huruf lin ya yang tidak ada rosem adalah terdapat pada ain dalam surat Maryam dan ain sin qaf awal surat Asy-Syura ayat 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau huruf len wawu mati sebelumnya fathah. Semuanya ada rosem dalam Al-Quran. Tapi huruf len ya itu ada yang ada rosem, ada yang tidak. Yang nggak ada rosem hanya ada satu, yaitu lafaz ain. Nah, ainnya di awal surat Maryam dan awal surat Asy-Syura. Dah, makanya kita tahu, oh itu huruf len ain ya iya. Nah, di Indonesia ya, jangan sampai itu kalian ketularan.
huruf len dengan matlin itu nggak jelas. Bingung masih. Ya, coba di situ di Maisuro dilihat matlin apa itu tadi huruf len. Coba matlin itu halaman mungkin halaman 68 apa 70 coba dilihat. Apa? Kalau enggak 70 baca itu, coba 70 atau 68. 70, Pak. Ya, coba dibaca, baca. Matlin ialah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli. Keterangan baik berupa huruf hamzah maupun bukan yang disebabkan wakof. Berarti peristiwa wakof. Gini loh, Neng ya. Ini supaya kalian itu penyakitnya udah hilang sama sekali, ya. Huruf len tadi, ya mati sebelumnya kayak ada rasma tidak sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya kan. Contoh, yauma idin, yauma idin itu yang ada huruf len, nggak ada mat lennya, gitu loh. Oke, nah contoh lain, alam taro kaifa fa'ala. Nah kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu yang ada huruf len ya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaif itu baru ada mat len. Itu loh, Neng. Jadi li ila fi Quraisyin ila fihim Quraisyin. Enggak ada itu mat lennya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ada maklinnya gitu. Jangan keliru lagi ya. Ini karena kita memahaminya asal-asalan akhirnya nggak tahu itu huruf len apa. Apabila ada len huruf len apa maklin nggak jelas itu. Nggak boleh sarjana Al-Qur'an menyandang katanya hafal Al-Qur'an maklin huruf len matobiin mat ahli sukun nggak tahu, nggak jelas. Mat wajib muntasil apa? Wajib muntasil ialah apabila ada mat sesudahnya ada alif. Ya kan? Coba hamzah sama alif sudah dibilang. Hamzah sama alif itu nggak sama, itu berbeda. Nah, tuh. Ini jangan sampai belangsak kayak gitu. Baca mayakulur, baca apa? Idgham. Idgham itu banyak. Sudah kita tahu sendiri itu, dengar sendiri saya itu di IG ya, guru tajwid baca apa mayakulu, hukumnya apa idgham. Idgham kan banyak, mau idgham bina, idgham bilakuna, idgham sabjah, idgham sajani, idgham tamatila, idgham ya itu idgham biguna, bukan idgham saja. Oke. Nah, ini tadi apa huruf mat, jadi tolong ini harus tahu ya, huruf mat apa itu huruf len. Mungkin sementara begitu aja dulu. Mudah-mudahan yang kecil-kecil kayak gini tuh kita apa kita jaga karena dari yang kecil-kecil ini akhirnya kita ya dinilai orang kesarjanaan Al-Qur'an kita itu ya dianut ya, karena kita nantinya di masyarakat. Anda harus sadar, harus paham yang ahli Al-Quran nanti, generasi yang akan datang itu kalian, bukan kita-kita ini. Kita sudah lewat. Ingat-ingat itu. Oke? Udah. Mungkin sampai sekian aja. Tolong di absen masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.